kalian pembahasan penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama dengan metode Bilox. Di sini ada reaksi redoks dalam suasana asam. Langkah pertama kita tentukan dulu Biloxnya. Oksigen itu kan minus 2 kali 4 minus 8, berarti ditambah 7 supaya minus 1 ya. Maka si Mn di sini adalah plus 7 sama oksigen minus 2 kali 4 minus 8, maka C di sini plus 6 bagi 2. Bilox C di sini plus 3. Mn di sini plus 2, C di sini plus 4. Kalau kita perhatikan unsur yang mengalami perubahan Bilox ada si Mn, jumlah unsurnya sudah sama ya. Kemudian perhatikan karbon di kiri jumlah unsurnya 2, di kanan 1, maka yang di kanan kali 2. Setelah itu kita hitung Bilox dikali total unsur ya. Maka ini tetap plus 7, kemudian di sini tetap plus 2, mengalami reaksi reduksi 5 elektron. Kemudian yang karbon ini ada plus 3 kali jumlah unsur plus 6, di sini ada plus 8 ya, Bilox kali jumlah unsur. Yang ini mengalami oksidasi 2 elektron. KPK 2 dan 5 itu 10, berarti yang atas kali 5, yang bawah kali 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang kita kali adalah koefisiennya ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah ini kita setarakan muatan. Muatan di kiri itu ada minus 12, minus 2 ditambah minus 10. Kemudian di kanan ini ada plus 4 ya. Dalam suasana asam, berarti kita tambah H positif di sebelah mana supaya setara muatannya. Kalau kita tambah di kanan, maka ini akan semakin positif. Kalau H positifnya kita tambah di kanan ya, nanti tidak setara. Maka kita tambah di kiri sebanyak berapa? Selisih dari minus 12 ke plus 4 pada garis bilangan. Itu ada 16 ya. 16 H positif. Setelah menyetarakan ini, kita setarakan jumlah H-nya. H di kiri ada 16, maka H2O yang ditambah di kanan ada 8. Ya, ini yang namanya reaksi redoks setara. Jumlah Mn di kiri sama, jumlah C di kiri sama, jumlah oksigen 8 tambah 20, 28 ya, di kanan juga 28, hidrogennya ada 16, muatannya ada minus berapa ini? Plus 16 dikurang 2, plus 14 dikurang 10 plus 4 ya, di kanan juga ada plus 4. Nah itu dia, reaksi nomor 1 sudah setara ya, ini reaksi setaranya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Nih langkah pertama sama ya, kita tentukan Biloxnya. Biasanya yang mengalami perubahan Bilox itu selain O, H, kemudian logam golongan 1, golongan 2A ya, 1A dan 2A. Nah, mereka dalam senyawa jarang mengalami perubahan Bilox. Beda cerita kalau misalnya dia dalam bentuk unsur bebas ya. Nah, jadi untuk kasus soal nomor 2 langsung aja kita tentukan Biloxnya. Yang mengalami perubahan Bilox si Zn, jumlah Zn-nya kiri dan kanan sudah sama. Nitrogen kiri dan kanan sama. Nah langsung aja kita hitung Bilox dikali jumlah unsur, maka ini mengalami oksidasi 2 elektron. Kemudian nitrogen di sini mengalami reduksi sebanyak 8 elektron. KPK 8 dan 2 itu adalah 8, maka yang atas kali 1, yang bawah kali 4. Setelah dikali 1 dan kali 4, nih koefisiennya yang dikali ya. Nah kemudian kita tentukan muatan. Muatan di kiri ini ada minus 1, muatan di kanan plus 2 kali 4 plus 8 ditambah plus 1 plus 9 ya. Suasananya asam, H positif, berarti kita tambah di sebelah kiri sebanyak 10. Kenapa? Selisih dari minus 1 ke 9 itu adalah 10. Lihat pada garis bilangan ya, dari minus 1 sampai plus 9 jaraknya itu 10 ya. Maka kita tambah di kiri 10 H positif, di kanan kekurangan H ya. Di kiri hanya ada 10, di kanan ini ada 4, maka selisihnya ada 6. H2O yang kamu tambah 3. Oke, jadi ini ingat kata setara, jadi menyesuaikan. H di kiri ada 10, H di kanan kan sudah ada 4. Jadi H2O yang kamu tambah itu ya tinggal 3 lagi. Ini kan sudah 6, tambah 4 10. Ya, kesalahan siswa itu biasanya di sini. Ditambah 10 H positif di kiri, ditambahnya di sebelah kanan itu 5 H2O. No, ingat intinya kata setara. Ya, harus sama jumlahnya. Kita cek. Zn di kiri ada 4, di kanan ada 4, N di kiri 1, H di kiri ada 10 ya. Di kanan juga ada 10.
O di kiri 3, O di kanan ada 3. Muatannya ini ada plus 10 dikurang 1 plus 9 plus 8 ditambah 1 plus 9, setara ya. Soal berikutnya ini ada soal nomor 3, reaksi redoks dalam suasana basah. Kita tentukan bilox si Al 0, si N itu plus 5, Al plus 3 ya. Dalam senyawa ini nitrogen minus 3. Kalau kita perhatikan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilox itu udah sama ya, Al nya, nitrogennya juga udah sama-sama 1, maka langsung aja bilox dikali jumlah unsur ini naik 3 ya, oksidasi 3 elektron. Kemudian nitrogennya itu jarak dari plus 5 ke min 3 pada garis bilangan itu turun 8 ya, ini jaraknya. KPK 8 dan 3 itu 24, maka atas kali 3 bawah kali 8, hasilnya jadi seperti ini. Koefisiennya yang kita kali 8 ya, ini koefisiennya ini kita kali 3. Kemudian kita masuk ke step berikutnya, kita setarakan muatan di kiri itu minus 3, muatan di kanan minus 8. Suasananya basah, berarti yang kita tambah OH negatif. Logikanya OH negatifnya yang kita tambah di mana dan sebanyak berapa? Ini selisihnya 5. Oke. Nah, kalau di kanan kita tambah OH negatif sebanyak 5, ini akan semakin negatif. Maka kita tambah OH negatifnya di kiri sebanyak 5 ya. Nah, untuk membuktikan udah setara atau belum, cek aja. Minus 5 ditambah min 3, min 8 ya. Di kiri min 8, di kanan juga ada min 8. Setara ya. Nah, kemudian setelah ini kita setarakan jumlah H. H di kiri ada 5, H di kanan ada 9 ya. Berarti selisihnya ada 4, yang kurang itu di kiri. Maka tambahkan H2O sebanyak 2 H2O. Nah, biasanya siswa itu salahnya di sini ya. Mereka selalu berpikir bahwasannya berseberangan yang ditambah. Nah, jadi ingat kata setara, di mana yang kurang, di situ yang kita setarakan ya, di situ yang kita tambahkan. Nah, lihat, perhatikan di sini Al-nya ada 8, di kanan 8, nitrogennya ada 3 jumlahnya, di kanan juga. H di kiri ada 4 tambah 5, 9, di kanan 9. O di kiri ada 2 tambah 5, 7 tambah 9, 16 ya. Di kanan ini ada 16 juga. Muatan di kiri ada minus 5 ditambah minus 3 minus 8, di kanan juga minus 8. Ini yang namanya reaksi sudah setara. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Seperti biasa tentukan biloxnya dulu. Kemudian lihat unsur yang mengalami perubahan bilox sudah sama belum jumlahnya? Belum ya, Cl di kiri 2, di kanan masih 1, maka kali 2. I di kiri 1, I di kanan 1, oke. Kemudian masuk ke step berikutnya, kalikan bilox dengan jumlah unsur tetap 0, kalikan bilox dengan jumlah unsur minus 2, maka ini reduksi 2 elektron. Kemudian perhatikan si I, di sini plus 5 ke plus 7, ini oksidasi 2 elektron. Sebenarnya ini udah sama ya, nggak perlu dikali sebenarnya, atau bolehlah kita samakan, ini kali 1 kali 1 ya. Nah, tetap aja nanti dia koefisiennya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita setarakan muatan di kiri itu minus 1, muatan di kanan minus 3 ya. Nah, kita setarakan muatan dengan cara menambah H positif atau OH min, tergantung suasananya berlangsung dalam suasana apa. Ini suasana basah berarti tambah OH min di mana gitu, sebanyak selisih muatannya. Selisih muatannya 2 ya. OH negatif kita tambah di kiri ya, sebanyak 2. Kenapa? Nah, lihat ya. Ini minus 2 ditambah min 1, min 3, sama muatannya. Kalau di sebelah kanan kamu tambah 2 OH negatif, nanti muatannya jadi banyak dong, makin negatif, nggak setara ya. Jadi kita tambah di kiri sebanyak 2 OH min. Kemudian setarakan H dengan menambah H2O. H di kiri totalnya ada 2, H di kanan belum ada, berarti H2O yang ditambah itu 1, supaya jumlah H-nya setara. Nah, ini udah reaksi redoks setara ya. Kita perhatikan, periksa lagi. Cl di kiri ada 2, di kanan ada 2, I di kiri 1, H di kiri ada 2, O di kiri ada 2 ditambah 3, 5, di kanan 4 tambah 1, 5. Muatannya minus 2 tambah minus 1, minus 3, di kanan juga ada minus 2 tambah minus 1, minus 3. Ini namanya reaksi redoks sudah setara. Kemudian kita masuk ke soal menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Ini ada reaksi berlangsung dalam suasana asam.
Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu biloxnya. Si C di sini adalah plus 3, dari mana? Ingat oksigen minus 2 kali 4 minus 8, berarti di sini plus 6 supaya minus 2 ya. Itu kalau C-nya ada 2, maka bilox si C itu plus 6 bagi 2, plus 3 bilox C di sini ya. Kemudian Mn di sini plus 2, C di sini plus 4. Coba kita lihat yang mengalami perubahan bilox. Di sini MnO4- menjadi Mn2 plus mengalami reaksi reduksi. Kemudian C2O4 2- menjadi CO2 itu mengalami reaksi oksidasi. Ingat, kalau metode setengah reaksi kita pecah-pecah, setengah reduksi, setengah oksidasi ya. Nah, jadi di sini reduksinya MnO4- menjadi Mn2 plus, oksidasinya ada si C2O4 2- menjadi CO2. Ingat, langkah yang pertama setarakan jumlah unsur, selalu jumlah unsur ya. Jumlah unsur Mn-nya udah sama-sama 1. O di kiri ada 4, O di kanan kurang, berarti tambahkan H2O sebanyak kekurangannya, tambah 4 H2O. Di sini ada H lebih 8, maka di kiri tambahkan 8 H positif. Kemudian kita masuk ke elektron. Di sini muatan di kiri ada plus 8 ditambah minus 1 plus 7, di kanan itu ada plus 2, berarti selisihnya elektron yang bermuatan negatif itu kita tambah di kiri sebanyak 5 ya. Nah, coba lihat di sini 5 negatif ditambah 8 berapa itu? Plus 3 dikurang 1 plus 2, jadi sama ya. Nah, kemudian kita selesaikan setengah reaksi oksidasinya ya. Jumlah unsurnya dulu setarakan, maka di kanan kali 2, O nya di kiri 4, di kanan 4, H nya nggak ada ya, kita skip. Muatan di kiri 2, maka di kanan tambah 2 elektron supaya sama muatannya ya. Nah, kalau seperti ini KPK dari 5 dan 2 itu 10, yang atas kali 2, yang bawah kali 5, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Yang kamu kali koefisiennya ya, 5 elektron kali 2 jadi 10, 8 kali 2 16, 1 kali 2 2, ini kemari jadi 8. Next, hal yang sama dengan oksidasinya kita kali. Kalau seperti ini kita bisa eliminasi elektronnya. Nah, tidak ada lagi yang sama dan berseberangan, tinggal kamu turunkan, maka reaksi hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, ini yang dikatakan reaksi sudah setara. Periksa kembali jumlah unsur Mn di kiri sama, C di kiri juga sama 10, H di kiri 16, H di kanan 16, O di kiri 8 ditambah 20, 28 ya. O di kanan 8 tambah 20, 28. Muatannya plus 16 kurang 2, plus 14 ya. Plus 14 dikurang 10, plus 4. Ini sama ya, plus 4 ya, sama kiri dan di kanan. Nah, itu dia untuk soal nomor 1. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Ini ada reaksi dalam suasana asam. Langkah pertama kita tentukan biloxnya dulu. Ada plus 7, plus 2, plus 2, ini ada plus 3 ya. Nah, kemudian kita bagi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Reaksi reduksinya itu ada MnO4- menjadi Mn2 positif. Reaksi oksidasinya ada Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Kita setarakan setengah reaksi reduksi dulu. Jumlah unsurnya yang mengalami perubahan bilox yaitu si Mn sudah sama-sama 1. Kita setarakan oksigen dengan menambahkan H2O di yang kekurangan sebanyak selisih kekurangannya. O di kiri itu ada 4 jumlahnya, maka di kanan kamu tambah 4 H2O. Di sebelah kanan kelebihan H, kita setarakan hidrogennya dengan cara menambah H positif ya di sebelah yang kekurangan. Sini ada 8, maka di kiri tambah 8 H positif. Kemudian setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Di sini ada plus 8 dikurang 1 plus 7, di kanan ada plus 2, maka 5 elektron ditambah di sebelah kiri. 5 negatif ditambah 8 plus 3 dikurang 1 itu ada plus 2, sama ya di kiri sama di kanan. Nah, kemudian oksidasi di kiri jumlah unsurnya sama, oksigennya tidak ada jadi tidak disetarakan, hidrogennya juga skip. Kemudian langsung ke elektron, maka tambahkan elektron di sebelah kanan sebanyak 1 ya supaya muatan kiri dan kanan sama. Nah,
setelah ini yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 5, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah kemudian tinggal kita eliminasi saja, 5 elektron habis ya. Nah terakhir tinggal turunkan ya. Nah jadi kita perhatikan, kita cek ulang, jumlah Mn sudah sama, jumlah Fe sama, jumlah hidrogen sama, jumlah oksigennya juga sama, muatannya plus 8 dikurang 1 plus 7 ditambah 10 plus 17 ya. Kemudian di kanan plus 2 ditambah plus 15 plus 17, sama ya, kiri dan kanan ini kondisi setara, reaksinya sudah setara. Kemudian soal yang nomor 3, ini dalam suasana basah. Langkah pertama kita tentukan dulu biloxnya. Nah kemudian kita bagi menjadi setengah reaksi reduksi, yaitu si NO3- menjadi NH3, kemudian setengah reaksi oksidasi. Nah kita selesaikan setengah reaksi reduksi dulu. Jumlah N nya sudah sama, kita setarakan oksigen. Oksigen di kiri ada 3, maka di kanan tambah 3H2O. H di kanan ada 3 ditambah 6, ada 9 di kanan, maka tambahkan 9H positif di kiri. Sekarang kemuatan, plus 9 dikurang 1 plus 8, di kanan 0, maka tambahkan di kiri 8 elektron. Kemudian setengah reaksi oksidasinya, jumlah Al sudah sama, O di kanan ada 2, maka di kiri tambah 2H2O. H di kiri ada 4, maka tambahkan di kanan 4H+, muatan di kiri 0, di kanan minus 1 ditambah 4 plus 3, maka di kanan tambah 3 elektron. Yang atas kali 3, yang bawah kali 8 ya, APK elektronnya 24 kan, 8 dan 3, maka kali 3 24, kali 8 24, biar habis elektronnya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah kita eliminasi yang sama dan berseberangan, elektronnya habis. Kemudian yang sama itu ada si H2O 9, di sini 16, maka ini sisa 7. Kemudian ada 27H positif dengan 32H positif, sisanya ada 5H positif ya. Kita turunkan, ini turunkan, ini sisa 7H2O, 8 aluminium, 3NH3, 8 AlO2-, 5H positif. Nah ingat suasana basah, kalau suasana basah di akhir step kita tambahkan di kedua ruas OH- sebanyak jumlah H positif, berarti 5OH-, di kiri juga 5OH-. Nah ingat, kalau 5H positif dengan 5OH- itu membentuk 5H2O, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian reaksi ini masih bisa kita sederhanakan ya, melihat H2O di kiri dan di kanan ada, maka ini bisa kita eliminasi ya, sisa 2 di kiri. Nah hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Kita cek nitrogennya sama 3, aluminiumnya sama jumlahnya 8, hidrogennya ada 5 ditambah 4, 9, di kanan juga ada 9, kemudian oksigennya ada 5 ditambah 9, 14 ditambah 2, 16 ya, di kanan juga 16. Terakhir muatan, minus 5 ditambah minus 3, minus 8 ya, di kanan minus 8. Oke. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Sampai ketemu di next part.